بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pasal menerangkan satu pasal rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nomor 2 wa iqamis shalah mendirikan salat, wa ita'iz zakah dan mendirikan zakat, wa shaum Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan pergi haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini setelah kita masuk ke dalam penjelasan yang dalam mukadimah, maka pada kali ini kita masuk pasal pertama, yaitu tentang rukun Islam. Perlu diketahui dalam beberapa catatan ilmu fikih bahwasanya tidak sama sekali dicantumkan tentang rukun Islam dan juga rukun iman. Ini di kitab fikih manapun, tapi ada pencantuman rukun Islam dan rukun iman hanya dalam kitab Safinatun Najah. Ini istimewanya. Kenapa saya katakan istimewa? Karena Syekh Nawawi Al-Bantani ini, kalau pengarangnya namanya Syekh Abdullah Al-Khadrami, ini pengarang kitab Safinah ini kuburannya ada di Indonesia, Pak. Ada di Jakarta, di Masjid Jami Al-Mahmud, Tanah Abang. Di belakang pengimaman ada makam Syekh Abdullah Al-Khadrami. Ini makamnya pengarang kitab. Justru malah pensarah kitabnya Syekh Nawawi ini adanya di Makkah, di Makkah. Unik begitu ya. Kalau syarahnya orang Indonesia adanya di Makkah, kalau pengarang kitabnya ada di Tanah Abang. Makanya ibu kalau belanja jangan lupa ke Jami Al-Mahmud tuh, di belakang pengimaman ada makbarahnya Syekh Abdullah. Ya. Baik. Ini yang menjadi unik bahwasanya kitab Safinah itu dalam bab pertama dan kedua itu memuat rukun Islam dan rukun iman. Bahwasanya ini mau menjelaskan, Syekh Nawawi mau menjelaskan bahwasanya dalam Islam itu kita punya 3 literasi ilmu yang disalihkan dari hadis Arba'in An-Nawawi nomor 2. Satu waktu Rasulullah SAW, hadisnya saya bacakan. Satu waktu Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Lalu tiba-tiba ada orang datang dari jauh yang gak dikenal sama para sahabatnya Rasulullah SAW. Gak sama sekali kenal ini orang. Mungkin dari kampung jauh, tapi walaupun dari kampung jauh, ternyata bajunya bersih, pakaiannya bersih, tidak ada asar.
tidak ada bekas dari bepergian, nggak ada bekas daripada perjalanan. Maka tiba-tiba duduknya sahabat itu langsung ke depan. Kalau dalam, mohon maaf ya, kalau dalam ilmu pesantren namanya tasalsul bil musaffahah war rahmah. Sudah pernah dapat ijazahnya belum? Hadis nomor 2 ini. Tasalsul bil musaffahah wa bir rahmah. Gimana? Ya. Nih, lihat ya Pak ya. Nanti kalau mau ijazah ke rumah boleh. Di sini aja. Lengkap pada depan. Duduk pada depan. Mobil itu langsung. Ini namanya musaffahah bil rahmah. Tangan. Nah. Ya. Satu di sini. Nah, begitu ya. Ini namanya ijazah al-musaffahah wal musalsal bir rahmah. Jadi Rasulullah jantungnya dipegang. Jantung apa namanya? Iya, hatinya dipegang. Benar di sini ya. Nah, terus ini tasbik namanya. Kaki sama kaki ketemu. Begitu. Ya. Udah musaffahah sama saya, berarti udah dapat ijazahnya. Kalau Bapak belum dapat ijazahnya. Kalau mau ke rumah bawa minyak goreng. Penting karena nanti kita akan tahu ilmu syariat semuanya. Ilmu syariat dan ilmu tauhid. Dari situ. Duduk kayak begitu ya, sahabatnya Rasulullah duduk kayak gitu, gak dikenal. Lalu tiba-tiba nanya, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam itu dibangun atas prinsip 5 dasar. 1 mengucap syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Dia nanya, dijawab sama Rasulullah, lalu dia benarkan, sedekah, benar. Para sahabat pada bingung, ini orang maunya apa ya? Nanya, tapi dijawab sama Rasulullah, dibenarkan sendiri. Lalu Rasulullah SAW ditanya lagi untuk yang kedua kalinya, bahasanya akhbirni anil iman, kasih tahu saya tentang iman. Iman itu kata Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada qada dan hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar yang baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama Rasulullah dengan kayak gitu, dibenarkan. Shadaqta ya Rasul. Benar. Yang ketiga nanya lagi, akhbirni anil ihsan. Ajarkan saya tentang ihsan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu kamu seakan-akan melihat Allah ketika beribadah. Ketika lagi ibadah nih tadi, sholat maghrib, Allahu Akbar, pikiran kita, mata kita, hati kita melihat Allah. Ada yang kayak begitu. Tadi. Allahu Akbar udah mulai mikir, hujan apa kagak nih? Masa kapan nih buat besok? Banyak pikirannya. Apalagi banyak utang. Kalau kredit besok datang lagi. Ya Allah. Ihsan itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Ketika Allahu Akbar kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka posisikan ketika kita beribadah Allah melihat kita, sehingga timbul khusyuk ketika Allahu Akbar dilihat sama Allah. Pak, Ibu, jangan dilihat sama Allah, dilihat sama mertua aja sholat rapi. Ini pengalaman saya. Saya dulu setelah nikah tuh setelah kawin ijab kabul 1 minggu tinggal di rumah mertua, nggak boleh lama-lama sama bapak saya. Jangan lama, itu jangan sampai tinggal di orang sono katanya gitu. 1 minggu saya nginep. Kalau ada mertua sholat di rumah, saya selalu khusyuk. Dilihat, Allah. Ini bisa. Bapak saya keluar, mantu kuat, khusyuk. Dilihat mertua. Apalagi dilihat Allah. Saya main ke Rindam, ngasih pengajian di Rindam. Ada pengasuhnya itu dulu, ada tentara yang senior gitu, letkol.
Datang itu yang Prada, Pratu, semuanya gitu. Saya lewat dihormatin. Saya bilang lekol bukan, kolonel bukan, dihormatin. Saya tidak satu pun melihat tentara itu cengengesan. Loh, kalau cengengesan bisa digaplok itu. Cengengesan awas kan gitu. Itu dilihat senior. Lah, kita dilihat sama Allah, Zat yang mengatur segala kehidupan. Sholatnya cengengesan, badannya sih gak cengengesan, hatinya kemana-mana. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Bener ya? Ada nggak tadi yang nggak mikir apa-apa, cuma mikir Allah doang? Nggak ada. Mikir utang? Ada sedikit. Kalau setiap Allah, waduh kontrakan mau habis ini. Ada pikir kayak gitu. Ya Allah, ya Rabbi, itu ihsan. Seakan-akan ibadah melihat Allah sehingga khusyuknya luar biasa, khudu tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa balik, Allah yang melihat kita sehingga kita ibadahnya. Bapak, dari tiga ini dikenal dengan trilogi Islam. Trilogi Islam. Yang pertama Rasulullah SAW bilang, yang namanya iman, yang namanya Islam itu dibangun atas 5 prinsip: syahadat, sholat, puasa, zakat, lalu pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka dari 5 ini menghasilkan ilmu namanya fikih, atau lebih kita kenal namanya syariat. Ilmu syariat tuh, ilmu syariat itu sholatnya, wudhunya, puasanya, zakatnya, muamalahnya, termasuk dalamnya arisan, itu muamalah itu, jinayahnya, hukum dan lain sebagainya, itu termasuk dalam itu. Maka dalam posisi ini rukun Islam ini menurunkan turunan ilmu namanya syariat. Turunan ilmu syariat itu lebih kita kenal namanya fikih. Jawaban pertamanya Rasulullah. Yang kedua katanya akhbirni anil iman, dijawab sama Rasulullah, antuk minabillah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, nabi, hari kiamat dan qada dan qadar. Turunan daripada rukun iman itu jadi ilmu namanya tauhid. Jadi ilmu tauhid. Orang belum selalu ngomongnya sembarangan. Jangan belajar ilmu tauhid, belajar Quran aja. Kenapa ilmu tauhid itu beda, zaman Rasulullah agak ada. Emang orangnya pelangap longo ya begitu tuh kalau ngajar itu. Padahal ada hadis Arba'in Nawawi nomor 2 ya. Itu ilmu, itu sumbernya. Kalau bahasa guru saya dulu itu namanya dedengkotnya ilmu. Semua ilmu bersumber dari situ. Nah, yang ketiga itu Pak, yang disebut sebagai ihsan. Kita beribadah melihat Allah, kalau nggak bisa Allah melihat kita. Turunan daripada ihsan itu nama ilmunya tasawuf. Ilmu yang membersihkan hati, gerak-geriknya hati. Maka Qadil Iyad berkata, nahnu nahkumu bil-zahir. Kami orang fikih menghukumi yang zahir saja, yang lahir. Ada orang nyolong 100.000 korupsi 1 triliun, kalau di penjaranya 6 tahun. Ada kan ya, ada ya. Ada tuh korupsi kan misalkan gitu. Kan nyolong Pak. Itu nanti ranahnya ilmu syariat. Jadi melihat ada orang melakukan tindak pidana, itu hukumannya ilmu syariat. Tapi ternyata dia melakukan pencurian itu untuk apa? Nggak usah ditanya. Karena nanti ranahnya ilmu tasawuf, ilmu hati. Contoh Sunan Kalijaga, Raden Syahid itu anak bupati, anak adipati Tuban. Dia hobinya keluar rumah. Ketika di luar rumah ternyata tidak seindah dalam kondisi di dalam istana. Ada yang kelaparan, bahkan sampai ngegebukin tikus dia makan. Akhirnya apa? Dia ambil makanan-makanan yang dari gudangnya bapaknya, dia kasih. Kan nyolong namanya. Kalau secara ilmu fikih ya nyolong. Tapi hukumi secara tasawuf nggak boleh dikatakan nyolong. Kenapa? Buat apa tuh dipakai? Ternyata buat bantu orang yang lemah, buat bantu orang-orang yang nggak mampu, nggak makan dan sebagainya. Nyolong. Sama kayak Joni Indo, ditiru. Tahun berapa tuh Joni Indo itu? Bapak masih ingat nggak? Joni Indo
Husni Kasdun. Ya, tahun berapa itu ya? Pecinko yang ngambil emas 1 kilo. Saya mau diceritain sama bapak saya. Saya belum lahir itu. Kan begitu ya. Itu ngambil emas dan lain sebagainya, tapi sebagainya dibagikan. Robin Hood lah kan gitu ya. Robin Hood. Kalau dihukumi secara fikih nyolong ya nyolong, potong tangan. Tapi tidak diperkenankan dalam ilmu tasawuf dihukumi. Kenapa? Wallahu yatawallas sarair. Hanya Allah yang tahu tujuan hati. Kan begitu. Kalau fikih, bahasa kasarnya nih Pak, bahasa kasarnya. Kalau ilmu fikih, asal syarat rukunnya sudah sah, ibadahnya sah. Urusan diterima mah belakangan. Contoh, kalau kita mau sholat, salah satu syaratnya menutup aurat. Auratnya laki-laki nih Pak, dari antara pusar sampai lutut, di sini sampai di sini. Kan begitu. Kalau kayak Pak Haji semuanya yang hadir di sini, kayak ibu-ibu semuanya sempurna, bajunya bener, sarungnya bener, pakai kopiah. Ada orang pakai sarung doang kayak saya, karena nggak punya baju, dia tutupin pusernya sama antara lututnya, bajunya kagak pakai, ngablak. Bahasa ngablak apa ya? Terbuka, nggak pakai baju dan sebagainya. Sama halnya kayak kita mau main lenong nih, cuma segini doang kan gitu. Kalau fikih asal satrul aurat sah. Cuman ilmu tasawuf ngomong begini, masa mau menghadap Allah kayak begini? Pantes kagak? Sekarang bapak yang ada di Masjid Jami'al Hidayah, ibu yang ada di Masjid Jami'al Hidayah ditelepon sama staf ahli Prabowo. Bapak ibu besok kami undang ke istana yang ada di Bogor biar nggak rusak. Ntar pulangnya makan toge goreng bareng-bareng. Ke Bogor istana, datang jam 7. Kira-kira pakai kaos oblong apa pakai baju batik atau pakai jas dan sebagainya? Jas. Harus jas. Pakai protokoler. Kalau pakai bos oblong kira-kira baju ganda. Ada protokol di situ, kira-kira disuruh pulang apa kagak? Disuruh pulang. Jangan Prabowo Bu, jangan Prabowo. Saya padahal mau ceramah nih ceritanya, masuk ke Mabes, dibawa ke Mabes saya, Kolonel Aram namanya, orang Komlek. Saya kagak ngerti peraturan, pakai sendal. Kata tentara, turun. Ada apa nih Pak? Kamu kalau masuk sini, ini markas ini, pakai sepatu. Ya mohon maaf Pak, saya nggak tahu kan gitu. Ya udah, besok jangan. Besok, ya siap. Ternyata dia jadi peserta Pak. Saya ngomong sama komandan saya kali diomelin sama dia. Ini yang ngomelin dia. Besok kalau Ustadz yang datang jangan begitu ngomongnya. Iya Pak, kan ditakut ya. Ustadz pakai ngadu katanya. Nggak boleh diomelin. Jadi diomelin Pak, diomelin. Dan mohon maaf ya, ternyata diomelin suruh push up. Dia di Mabes. Itu orang Mabes Bu. Mau masuk aja kudu pakai sepatu. Lah masa kita menghadap Allah pakai sarung doang, menutup lutut dengan pusar doang, di antara pusar dan lutut saja bajunya nggak dipakai. Kalau fikih ya sah. Akan tetapi di luar fikih ada tasawuf namanya, ilmu yang menata bagaimana ibadah kita diterima sama Allah. Ini urusannya hati. Ketika kita bilang sama Allah dalam Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb saya minta tolong, hanya kepadamu ya Rabb saya menyembah. Itu kalimatnya begitu tuh dalam sholat. Tapi hati kita ingkar karena nggak pakai tasawuf. Ketika kita mau jadi caleg, mau jadi gubernur dan sebagainya, datangnya ke dukun. Resep apa kata itu? Bener apa enggak? Berarti kita sholatnya tuh nggak tasawuf. Begitu. Emang kelihatannya kalimatnya emang ada ilmu tasawuf kan ditanya begitu. Prakteknya ada. Praktik ilmunya kayak gitu, bagaimana menata hati kita, bagaimana menyuguhkan ibadah kita agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima ibadah kita. Paling gampang begini, paling gampang. Ibu kalau nggak dicontohin susah nih Bu. Saya contohin nih. Ada namanya masak nasi. Nah ibu-ibu nih, ibu bapak dengerin aja. Ibu-ibu mulu. Saya lagi seneng sama ibu-ibu nih. Masak nasi Bu. Rukunnya masak nasi, rukun itu syaratnya.
1 ada beras, 2 ada air, 3 ada magic gel. Bener ya? Namanya apa? Magic gel. Magic gel bu. Magicom sih. Maksudnya tulisannya magic gel. Hah? Kawan lah. Kalau pohon udah lama banget itu makan gitu. Itu masih pakai di angin dulu gitu ya. Kan gitu. Masih pakai sayang dulu. Magic gel atau magicom bu? Magicom bisa ikutan urutan. Rukunnya masak nih ya, masak nasi. Ada beras, ada air, ada magicom. Jangan ditanya pakai listrik Pak Ustaz. Iya, magicom itu pakai listrik maksudnya. Begitu ya. 1 di antara syarat ini tidak ada, nggak jadi masak. Mau masak beras, ada beras, ada mau masak nasi, ada berasnya, ada airnya, magicomnya kagak ada. Jadi apa kata? Enggak. Mau masak nasi, ada berasnya, ada magicomnya, airnya kagak ada. Mau jadi apa nih tuh? Iya, jadi apa? Bubur kagak kan gitu. Itu namanya sangrai beras, kan gitu ya. Ada beras, ada air, kagak ada magicom, jadi juga apa kagak? Nggak jadi. Ada magicom, ada air, berasnya kagak ada. Ada apa nggak ada sama ibu? Mau ngomong apa nih? Mau ngapain? Mau masak apa? Masak beras, masak nasi. Pas dilihat magicomnya ada, pas lihat cuma air doang, berasnya kagak. Namanya bukan masak nasi, namanya masak air. Pinter tuh. Jadi kalau fikih itu udah 3 syarat harus ketemu tuh, nggak boleh nggak ada. 3 syarat ini 1 diantaranya nggak ada, nggak jadi. Sholat kan ada syaratnya tuh, syaratnya A, B, C, D, E. 1 diantara syaratnya nggak ada, nggak sah sholatnya. Nah kalau udah sah tuh masak nasi, berasnya ada, airnya ada, magicomnya ada, dimasak 15 menit, ngejeletek, jadi nasi. Ibu yang nyiap masakan ya, kira-kira ini nasi dimakan apa kagak? Belum tentu. Tiba-tiba ibu menyuguhkan di samping majiganda makan nih bapak, kan gitu. Mohon maaf, tadi di luar udah makan pakai tunjang, kan nggak dimakan. Berarti kan kagak dimakan. Berarti tuh nasi belum diterima. Halnya sholat, udah penuh kriterianya, syaratnya udah ada, tapi belum tentu diterima. Bisa jadi ketika nasinya jadi, majikan udah laparnya luar biasa, disendokin kan gitu, langsung piringnya dilempar, tuh makan. Kira-kira majikan, ya Allah, kok piringnya dilempar? Yang tadinya lapar jadi kagak lapar. Udah, gua nyari nasi padang aja mah tunjang. Begitu kan? Begitu nggak Pak? Iya, saya kalau dilemparin begitu, saya obok-obok tuh bini. Ya mohon maaf lah kan gitu. Jadi urusan diterima itu bagaimana caranya? Bikin packaging yang rapi, piringnya bagus, ditata dengan rapi, dikasih tudung saji dulu sebelum dihidangkan. Kasih, bang, mau makan dulu apa mau dipijit dulu, apa mau mandi dulu? Makan dulu dah mah. Gitu enak. Pas dimakan diterima. Nah itu namanya qabulil amal. Diterimanya amal kita, diterimanya pekerjaan kita, itu packaging itu namanya tasawuf. Gak bisa kalau nggak pakai tasawuf. Kalau cuma pakai fikih, koboi kita. Selagu-lagunya ibadah itu. Apa selagu-lagunya? Padahal saya kok jelek banget ini. Seenak-enaknya kan gitu selagu-lagunya. Seenak-enaknya kalau kita ibadah. Masya Allah, biasa. Ingat-ingat. Jadi ibadah itu kalau cuma ngandalin fikih bahaya. Maka Imam Syafi'i bilang, man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tafassaqa. Siapa orang pakai ilmu fikih terus, ngaji ilmu fikih terus, kok nggak diimbangi dengan menata hati? Kok nggak diimbangi bagaimana caranya amal itu diterima sama Allah? Maksudnya ilmu tasawuf. Maka faqad tafassaqa, orang itu tentu akan menjadi orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang selalu bikin dosa. Kecil dosanya, tapi terus menerus. Ya kan yang namanya kecil kalau lama mah jadi banyak. Kan begitu. Tapi kalau ada orang tasawuf aja, tasawuf doang, fikihnya kagak. Kata Imam Syafi'i, man tasawwafa
Bila tafaqaha faqad tazandaqa. Siapa orang yang pakai ilmu tasawuf aja, belajar ilmu tasawuf, fikihnya belum kelar. Bab sholat kagak ngerti, bab wudu kagak ngerti, ngomongnya tasawuf mulu. Kata Imam Syafi'i, faqad tazandaqa, dia itu orang kafir. Tapi nggak ngerti dia, murtad dari agama tapi kagak zindik. Nggak berasa tiba-tiba zindik aja. Makanya ya mohon maaf ya, kalau pada ayat kan tahu. Saya kan sama dia kan alumni UIN nih, paham kan ya? Di UIN itu Pak, saya semester 4 ingat banget. Saya semester 4 naik mau sholat. Ditanya sama teman-teman, mau kemana? Mau sholat? Udah semester 4 masih sholat aja anak UIN. Digituin gitu. Wah, kok bisa begitu? Ngomongnya. Ternyata dia ngomong, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis sholata lidzikri. Di zikir sholat itu esensinya hanya mengingat Allah, nggak perlu ruku, nggak perlu berdiri, nggak perlu sujud. Ingat sama Allah udah sholat. Kata saya tasawuf nih orang nih. Lagunya lagu tasawuf, tapi salah jalan. Tasawuf harus pakai fikih, nggak pakai fikih. Faqad tazandaqa, kagak mau sholat dia. Ingat Allah, udah kelar sholat. Di sini ada nggak gitu? Ada nggak? Dulu di 22, mohon maaf ya, di 22 itu ada aliran kebatinan orang kayak gitu. Masih ada apa enggak ya? Katanya sih dengar pindah ke lubang buaya. Pindah. Ya, pindah ke lubang buaya ya. Ini Wonon. bawah salah satunya. Karena yang punya rumah udah meninggal. Iya, saya kata ngomong apa itu aja kan gitu. Nggak usah diperjelas. Udah sekarang udah ngaji kan gitu. Ya kayak begitu, maunya sholat saja. Maunya bukan ibadah maunya, tapi dia ingat Allah saja, esensinya saja. Kan begitu. Nyasar. Karena kata Imam Syafi'i, wa man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqa. Orang-orang yang senantiasa pakai tasawuf aja, tapi dia nggak pernah pakai ilmu fikihnya, maka dalam posisi zindik, kafir tapi kagak ngerti dia kafir. Tiba-tiba dia udah kafir aja kan. Dia Allah ya Rabbi. Makanya dia tidak. Makanya Imam Syafi'i dalam kitab ini, Imam Nawawi menjelaskan pentingnya ada pasal rukun Islam, pentingnya ada pasal rukun iman. Nanti di sana ada rukun ihsan, makna la ilaha illallah. Ada di dalam tasawuf, dalam kitab ini. Jadi kitabnya kecil tapi komprehensif, memberikan banyak kontribusi kepada kita berbagai macam ilmu. Maka jangan salah ini Pak, ilmu-ilmu kayak ini luar biasa. Maka kita dituntut. Tapi kata Imam Nawawi, kudu rukun Islam dulu, harus paham dulu yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu nanti syariat itu nanti larinya kepada fikih yang mengatur segala amal ibadah kita, yang mengatur segala perbuatan ibadah kita. Jangan sembarangan ini. Jadi harus ngaji. Harus ngaji. Kalau nggak ngaji berat, kalau nggak ngaji susah. Sholat kelihatannya benar gitu, kelihatannya benar, tapi salah. Puasa kelihatannya benar, tapi salah. Tapi kalau fikih doang juga tanpa dibarengin tasawuf, zindik fasik, banyak dosanya. Maka harus seimbang nih antara fikih sama tasawuf. Kalau mau contoh, ini contoh saja. Saya punya jamaah Bu, orang kaya, ngaji hari Rabu pagi sekitar jam 9 sampai jam 12 ngaji. Jam 10 saya mulai ngaji jam 10 sampai jam 12 ngaji. Ibu kaya, saya tahu kaya itu memang ceritanya ibu-ibu yang lain. Orang kaya Pak Ustaz kan gitu. Lihat aja kalau nggak percaya apa, kalau ngaji itu emas pada gelantungan katanya. Emang benar sih saya lihat tuh. Itu kalau pakai liontin nggak mau di dalam, di luar kerudung. Ada kayak gitu ya, tuh ada kayak gitu. Sampai mana kacamatanya itu pakai emas. Wah luar biasa kaya. Sampai satu waktu bab zakat ini ceritanya, bab zakat. Saya jadi kena nih kan, masalahnya ilmu tasawuf sama ilmu syariat. Dia ngomong begini, Pak Ustaz, tolong cari solusi dong. Kenapa? Saya kan ngaji kemarin mau denger tuh kaitannya dengan zakat. Siapa orang yang punya emas 96 gram terus dimiliki selama 1 tahun, maka nyampe risot kan, nyampe haul, kudu bayar zakat 2,5%. Saya belum siap Pak Ustaz, duitnya belum ada ini.
Kata saya, jual aja lo, kenapa sih? Ya tulungin dong Ustaz, cariin solusi. Saya kan setiap hari ngaji fikih, Pak. Ngerti itu solusi yang bisa menghindarkan dia dari bab zakat. Baik Bu, tapi untuk kali ini saja. Baik. Ibu masih punya suami? Punya Ustaz. Emas ibu berapa? Ya ada sekitar 200 gram. Yang nggak kepake nggak tahu di mana gitu. Masih ada yang lainnya kata gitu. Pokoknya yang kelihatan itu 200 gram. 200 gram Bu, iya. Ya udah begini, serah terimakan kepada suami. Jadi ibu tanggal berapa bayar zakatnya? Ceritanya gitu ya. Ini mah asumsi saja, saya lupa tanggalnya. Tanggal 1 besok Ustaz. Nah sekarang tanggal 30, serah terimakan. Maka harusnya ibu bayar zakat tahun ini karena belum siap tanggal itu, nanti pindah tanggal 30 tahun depan. Karena kepemilikannya berubah. Nah ini cakep nih Ustaz. Tadi kayak gitu. Cakep nih kan gitu. Alhamdulillah ada solusi, dikasih saya duit. Kan gitu. Emang kalau ngomong sama orang ahli fikih mah begitu ya, enak katanya. Kasih duit, saya buka 100.000. 100.000. Tiba-tiba seminggu, 3 bulan kemudian nangis orang itu datang ke rumah saya. Ustaz, ya Allah, bagaimana ya? Emang kenapa? Gara-gara itu emas kita pindahin tangan ke laki, dipakai buat kawin lagi. Kalau mati saya, tuh kapan gua yang ngasih nih? Gua kena juga, saya balikin aja, nih Bu 100.000-nya, saya kagak mau ikut-ikutan. Begitu, dikasih 100.000, apoknya panjang mana? Allah, saya diseret-seret jadi Pak Ji, kita kedemen kita. Oh, lagian Pak Ustaz ngasih solusi gitu, nah lu ngapa mau? Begitu, dikira ngasihnya banyak kali Pak. Udah saya balikin aja dah, kan itu daripada repot kan gitu. Ya Allah, kejadian. Sampai mikir aja, gara-gara solusinya Ustaz sih. Emang kenapa? Itu emas yang saya titipin dipakai kawin lagi katanya. Ya Allah, gua ada penasaran. Itu gara-gara duit 100.000 saya jadi pasek, jadi kena dosa saya. Karena digugat, hati-hati jangan main ilmu fikih kan gitu dia. Ya kalau ilmu fikih kan begitu. Jika tidak ada qaul yang membenarkan, cari qaul yang membenarkan. Jika qaulnya lemah, cari qaul yang kuat, kan begitu. Seperti itu. Contoh aja sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur miring, nggak bisa tidur miring terlentang. Kan begitu, nggak bisa isyarat terus kayak begitu. Itu kan fikih itu berarti dinamis, tidak statis. Artinya sesuai kebutuhan. Makan babi haram, tapi ketika ibu masuk ke dalam hutan nggak ada lagi selain babi, makan biqadril hajah, dengan kadar keperluan kita. Jangan bilang oh babi haram nih, tapi cuma ada itu doang. Tunjang kan nggak ada. Masa ada di hutan tunjang Bu? Dia kan ada. Misalkan hanya ketemu itu, makan biqadril hajat agar kita bisa sambung hidup. Qadrul darurat. Kan begitu. Wong sholat aja bisa hilang gara-gara Covid. Bukankah itu qadrul darurat? Kan begitu. Orang masuk masjid nggak boleh sholat dulu. Berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu? Jangan masuk masjid dulu dan lain sebagainya. 3-4 tahun lalu lah. Karena begini. Ini namanya fikih itu statis, tidak statis, dinamis, selalu berubah. Harus bisa menjawab tantangan zakat. Itu fikih. Karena agama itu kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dipermudah, jangan digampangin. Cari qaul yang mudah, cari qaul yang enak, cari qaul yang bisa membuat kita beribadah dengan tenang, kan begitu. Jangan repot. Maka fikih ini harus sesuai dengan apa yang kita baca malam hari. Nah, tentu diimbangi dengan ilmu tasawuf. Maka sedikit-sedikit di Al-Hidayah itu saya punya pikiran bagaimana kita memperkenalkan Rasulullah SAW, kehidupannya Rasulullah kayak gimana, kan begitu. Itu menunjukkan agar kita bisa mengimbangi ilmu fikih kita. Jangan sampai ilmu fikih kita naik, tasawufnya masih kosong. Sehingga senangnya fikih aja fikih. Nah, ibadah aja ibadah. Kan begitu. Tapi benerin hatinya kagak. Benerin hatinya enggak. Ngelewatin hatinya enggak. Maka kita dengar orang kayak gimana kita enggak biasa. Kalau orang fikih biasa aja. Kan gitu. Cuman
kalau ada orang tasawuf ukurannya hati. Bagaimana ibadah kita diterima? Ada orang bu, ada orang nggak mau main arisan. Arisan RT nggak mau, arisan RW nggak mau. Itu karena masih pakai pertimbangan fikih. Karena arisan ngajarin utang, katanya begitu. Tapi lihat dong tinjauan tasawufnya, di mana kita berkumpul. Terus yang ngasih perintah itu siapa? RT. RT itu bagian daripada ulil amri, pemimpin. Nggak ditaatin dosa. Selama itu tidak menentang ajaran Allah. Kata RT begini, kata RT nih, RT ke RW, besok kumpul, kita kerja bakti, begaya agak ikut, dosa. Saya pamit saya ngirim duit aja, lu kayak banyak aja, 50.000 buat beli gorengan sono, kan begitu. Kita nggak datang, dosa. Laki-laki diperintah sama Pak RT, ceger mobil khusus RW 5 lagi kurang aman, ada motor hilang, sis kamling, nggak ikut pada ayat, dosa. Dia kata guru juga, lagi ustad, dosanya double. Ustad, saya pamit, kenapa nggak enak badan ini? Nggak enak badan, dosa. Ustad itu double, bahkan triple, 3 kali. Wong jarkoni kan, ngajarin tapi nggak ngelakoni kan gitu. Itu ustad itu biasa. Ayo begini. Teori sih jago, praktek nol. Maka orang-orang yang kayak kita belajar ilmu fikih itu kudu dibarengi dengan tasawuf. Ihsan jadinya gitu. Lurus lempeng agama kita. Kan gitu. Sholatnya iya, ngumpul di RT-nya juga iya, bermasyarakatnya juga iya. Kayak begitu. Itu yang cakep, itu dicakep. Ibu-ibunya ketika ada ada kerja bakti nggak tinggal diam. Bikin apa nih Pak? Dodol goreng gimana? Siap. Bikin kan gitu, bikin teh dan lain sebagainya. Bukan kadang-kadang kita kasar. Nggak ajian gitu sama orang RT sama RW kan gitu ya. Tenaganya enggak, pikirannya kagak, hartanya enggak, maunya merintangin aja, nyelain mulu. RT lagunya begitu mulu untuk lakuannya. Masya Allah. Berarti belum akhlak, belum tasawuf, belum juga fikih dong. Kan begitu. Nah kita di sini bersyukur dipertemukan sama Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan sama Allah. Ngajinya Safinah, yang dimana Safinah itu 3 ilmu ada semuanya. Fikihnya atau syariatnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya juga ada. Digabungkan, dikombinasi, maka menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermasyarakatnya juga bagus. Bahkan banyak orang Bu yang ibadahnya cakep, ibadahnya getol, tapi masuk neraka. Urusannya sepele. Ada wanita, cewek, ada ibu-ibu, dakhalatim ro'atun fi hirratin. Ada wanita abidah, ahli ibadah, malamnya tahajud, siangnya puasa, ngopenin laki, ibadah di mana-mana, pengajian di mana-mana. Senin bajunya merah, Selasa putih, Rabu hijau, Kamis polkadot, Jumat kunyit, warna kunyit, moskot, macam-macam. Tapi nggak tahu udah lunas atau belum. Disono. Kata kalau di sini mah kan sih kagak tahu ya. Sama kayaknya sih yang lebih lumayan gitu ya. Istri saya benar-benar ngaji, Bang. Manggil saya kan abang ya. Kalau nggak ada anak-anak, Bang, beliin seragam lagi. Ya kemarin belum dipakai. Nah ini kan pengajian yang lain. Nah punya pengajian yang lain. Saya bilang gitu. Yang lain belum rampung, saya bilang gitu pengajian. Ya Allah. Ibu-ibu abidah, wanita ahli ibadah. Tapi kata Rasulullah, dakhalatim ro'atun, masuk wanita itu dalam neraka. Kenapa? Fi hirratin, lantaran kucing. Ternyata ditanya sama salah satu di Rasulullah, nih wanita kenapa gara-gara kucing? Sajanat hahat tamata. Itu kucing di penjara, dikandangin, lalu nggak dikasih makan.
ataupun dilepas dari kandangnya, dia punya kemerdekaan untuk nyari ikan cuek di luar, nggak ketemu itu. Dikasih makan kagak, dilepas enggak, hatta mata, sampai mati, maka masuk neraka. Padahal kurang apa ibadahnya? Kurang apa ibadahnya? Ngajinya di mana-mana. Kalau kita kan ibadahnya agak kurang dikit gitu. Kalau dia banyak sekali ibadahnya. Orang zaman Rasulullah ketemu Rasulullah masuk neraka lantaran kucing. Sepele bener gitu. Sepele banget. Tapi ada orang ini namanya Tiror. Siapa namanya? Tiror. Ini laki-laki, makanya bagus nih laki-laki. Hari ini agak bagus dikit. Tiror, ada orang namanya Tiror. Dalam kitab Ushuriyah ini hadis sahih. Tiror ini kerjaannya tipsani. Tahu tipsani? Tipu sana, tipu sini. Bukan orang Betawi, ini orang Cegernya. Tipsani, tipu sana, tipu sini. Pada mikir apa tipsani ini kerjaan? Baru dengar orang itu kerja tipsani. Tipsani. Tipu sana, tipu sini. Uniknya nih, cara nipunya cuma buat makan. Cuma buat makan. Di dalam kitab Ushuriyah, kalau santri masih pernah baca. Satu waktu si Tiror ini melihat ada orang yang nggak pernah dia kenal. Kayaknya bukan kampung Ceger nih. Gua nggak kenal nih orang ini. Ditipu. Dia ngomong begini. Nah, sini tong. Ada apa? Waduh, muka ente kayaknya aneh kenal nih. SKSD, kenal sedekat gitu. Kayaknya kenal nih. Bapak ente siapa yang namanya ya? Nama bapak saya Udin, Pak. Ya Allah, si Udin. Orang sana kan, iya bener. Ini mah CS sama aku kan gitu. Sama saya CS nih begini kan. Akrab kemana-mana. Oh, jadi bapak temennya abah saya, iya. Nah, gimana kabarnya? Pak Udin udah meninggal, Pak. Ya Allah, udah meninggal Udin, pendek umurnya ya. Tapi lantaran antum ini anaknya dan kita baru ketemu lagi nih, maka saya akan saya akan rayakan pertemuan kita ini. Kita makan-makan, masuk rumah makan sederhana. Kan digelar tuh ya Pak ya, digelar ada tunjang, ada dendeng petako, apa itu, kepala kakap kan gitu, semuanya digelar. Ada kerupuk jange apa katanya gitu disiram air, gitu semuanya tuh, jengkol dan semua. Kata dia, karena ini pertemuan kita, makan aja makan. Yang banyak abang yang bayar, karena bapak kamu saudara saya. Begitu, ya makan enak. Tiror itu uniknya makan nggak pernah kenyang, maksudnya nggak sampai kenyang. Makan udah, bentar ya, bapak ke toilet dulu, cuci tangan dia ke toilet. Kagak taunya ke toilet kamu. Ditungguin 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu tukang udah ngeliatin aja. Si anaknya juga bingung, nih bapak kemana? Pas ditanya, Pak, tadi saya kan ditraktir sama bapak itu, suruh makan yang banyak, udah makan kepala kakap lagi. Kan paling mahal ceritanya. Ternyata bapaknya tadi ke toilet tuh nggak keluar-keluar. Ya, bapak mah itu namanya si Tiror. Lah terus itu mah penipu orang sini, saya kenal banget. Emang modusnya kayak begitu, setiap ada orang baru pasti diajak makan. Hanya untuk makan loh Pak. Ya Allah ya Rabbi. Padahal datang aja ke majelis taklim kalau mau makan maya. Dia kagak tahu di sini juga ada tunjang. Ya Allah ya Karim, ya Qadimal Ihsan. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, bayar akhirnya dia. Ya kurang ajar dah, bayar. Jadi bayarin makan dia, bayarin makan juga di Tiror. Sampai itu setiap saat itu, setiap hari begitu cara makan untuk nipu orang. Sampai satu waktu Tiror ini sakit. Nah ini sekali lagi, dalam ilmu tasawuf, kalau kita kena penyakit harus punya feeling bahwasanya penyakit itu yang bakal matiin kita. Bahasanya gini kata Rasulullah, marodi mardul maut. Kalimatnya jangan-jangan nih penyakit ini yang bisa bawa saya kepada kematian, sehingga kita tak korup sama Allah. Jangan penyakit kayak gini mah minum obatnya juga sembuh. Jangan begitu. Adabnya orang sakit itu marodi mardul maut. Jangan-jangan sakit ini yang menyebabkan saya wafat. Kira-kira bapak kalau sakit begitu apa ngomong? Pada takut ya. Wah ini mah biasa kan. Padahal itu satu di antara refresh otak begitu. Rasulullah ngajar. Marodi mardul maut. Itu
Ternyata Tiror ini orang hebat, ngerti itu dia bakal mati. Ya kayaknya dia mau bakal mati. Lalu dia panggil 4 orang, 1, 2, 3, 4. Mari, kan gitu. Ada apa? Saya seumur hidup kerja, punya uang 400 dinar. Banyak ini Bu, 400 dinar. 1 dinar itu 4 gram setengah, 4 gram seperempat. Kali 400 saja, banyak kan? Nah terus bagaimana Pak Tiror? Bapak 100, Bapak 100, Bapak 100, Bapak 100. Semuanya dikasih 100 dinar. Oh kayak bener. Ini bener nih saya dikasih 100 dinar. Ini buat aku. Tapi nggak cuma-cuma. Tidak ada makan siang yang gratis, nggak ada. Pasti ada maunya. Termasuk Tiror. Kata Tiror apa? Nanti ini saya lagi sakit nih. Andai saya mati, saya nggak punya anak, nggak punya bini. Andai saya mati, tolong ente yang udah aneh bayar nangis. Unik juga nih orang. Nah, maksudnya bagaimana? Udah pokoknya nangis. Kasih tahu kalau saya ini orang baik. Begini. Tiba-tiba nih Pak, tiba-tiba. Bener aja 1 minggu kemudian Tiror mati. Semua orang bilang alhamdulillah tukang tipu mati. Ibu kalau ada biang kerok di RT sini terus pindah gitu atau mati, seneng apa enggak? Syukuran bikin tumpeng. Yang lain juga pada begitu, rasain si biang kerok mati, si tukang tipu mati. Udah biarin aja. Tiba-tiba 4 orang ini udah dibayar, nangis. Oh, ini orang baik banget. Kan gitu, emang udah disetting. Sutradaranya Tiror. Sutradaranya Tiror. Itu hadis berhenti sampai di situ. Hadis itu berhenti sampai di situ. Ternyata Pak, Tiror ini tanpa sepengetahuan orang, tapi ada saksi gitu, manusia saksinya, sosialnya, ibadah sosialnya. Walaupun nggak pernah sholat, tukang nipu, nggak pernah ibadah yang lain, tukang nipu jelas itu. Tapi dia sosialnya bagus. Ketika dimintain sama orang tenaga, dia selalu siap. Satu diantaranya ada orang nenek-nenek jualan jenang. Di Arab ada jenang. Dia emang bahasanya begitu, dengerin aja udah. Kan gitu. Dia mikul jenang, dia dari Cekir mau ke Bambu Apus, Bu. Dari Cekir mau ke Bambu Apus. Dulu ada Uangan namanya. Uangan itu kali kecil. Ya Uangan gitu ya. Kalau orang Cekir kan sebenarnya Uangan tuh. Uangan ya. Orang Cekir saluran gitu kayak. Tapi gedean dikit agak gede gitu kayak kali. Dia mau jalan ke situ susah. Selalu muter lewat sono. Teman orang terus muter baru ketemu. Kata Tiror kasihan ini nenek-nenek tukang jenang. Dia punya pohon kelapa, dia tebang, jret, lalu dia beresin, dia rapiin, dia bikin jembatan. Di jembatan, kata Tiror, Nek, nanti kalau mau nyebrang mah kagak usah pakai ke sono, udah naik sini aja. Ya Allah, Tiror baik bener ya kan gitu. Tuh ibadah sosial. Ibadah sosialnya Tiror. Kedua, dia ngasih hartanya satu-satunya pada Palestina kepada orang 4 orang tadi, dan itu nangis. Lalu malaikat setelah wafat ditaruh Tiror itu di dalam kuburnya, udah datang malaikat untuk menyiksa. Kata orang begini, Tiror, kamu di dunia bikin dosa terus, kamu di dunia nipu mulu, hari ini habis kamu, saya pukulin, saya azab. Kata malaikat tadi. Kata Tiror, tar dulu, jangan sembarangan. Lah, kok lu ngelawan Tiror? Iya, ntar dulu. Emang kita jahat. Coba lihat tuh, ada 4 orang lagi nangis. Ada 4 orang lagi nangis. Pas dilihat ke malaikat, iya tuh lagi nangis. Kenapa katanya? Nangisnya beneran. Ya Allah, Tiror. Ya Allah, ini orang baik. Iya, orang dibayar. Kan gitu. Saya juga kalau dibayar mah doanya kenceng. Saya dibayar nih, suruh doa. Khusyuk. Tapi kalau nggak dibayar mah udah ngamplek. Mohon maaf ini. Kritik sosial buat Ustaz. Begitu Tiror itu lagunya. Ternyata ketika mau dipukul, tar dulu tanya dulu sama Allah. Saya ini ahli neraka apa ahli surga? Ahli kebaikan apa ahli kejahatan? Kata malaikat, nggak bisa. Kamu pasti ahli kejahatan. Tapi ada malaikat rahmat tuh. Bener kata Tiror,
malaikat yang memeriksa di alam kubur. Coba tanya dulu sama Allah SWT. Akhirnya ditanya, kata Allah, dak tiror, tinggalkan si tiror. Kata Allah nih, berarti hadis qudsi. Tinggalkan tiror. Kenapa? Dia hidup nipu manusia, mati nipu saya, kata Allah. Tinggalin. Dan saya cinta, suka ditipu sama si tiror. Itu bayangin, Allah aja ditipu tapi senang. Kata Allah dalam firman-Nya, dalam hadis qudsinya, dia hidup nipu manusia, mati nipu saya. Saya itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, dak tiror, tinggalin. Udah, dia itu termasuk kekasihku, katanya. Kenapa? Ternyata tangannya, tenaganya ringan. Tenaganya gampang nolong orang. Maka kalau ditanya sama orang, diminta tolong sama orang udah gampang. Gak usah mikir agama. Tasawuf nih, gak usah mikir agama. Ada orang Nasrani step, kita mikir, wah dia nggak pada punya mobil nih, kita yang punya mobil, biarin aja mati, orang kafir. Nah jangan begitu. Ini ibadah sosial, pinjemin mobil, bawa ke rumah sakit kalau perlu kita yang ngantar. Ini namanya ibadah sosial, penting. Apalagi bapak, ibadah benernya udah bagus, sholatnya udah, puasanya udah, zakatnya udah, hajinya udah, sodakohnya tiap hari kan gitu, udah siap. Ibadah sosialnya udah bagus. Ilok lah kalau kata orang cekir mah, ini orang kagak pada masuk surga, pasti masuk surga semuanya. Kira orang yang kayak begitu masuk surga. Masa ibu yang bikinin punjang kagak masuk surga? Pasti masuk surga. Pasti. Cuman yakin, harus yakin. Maka sabdanya Rasulullah SAW, setiap manusia, kullu mu'minin dakhalal jannah. Setiap orang beriman itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang ogah. Ya orang kagak mau disuruh masuk surga, gimana kagak mau dia. Maka saya tanya sekarang, bapak ibu pada mau masuk surga apa kagak? Berarti pasti masuk surga. Kata Rasulullah, yang Islam yang beriman pasti masuk surga, kecuali yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Yang sholat kagak mau, yang ngaji nggak mau, yang puasa nggak mau, kan gitu. Ada aja alasannya. Puasa dong, enggak, sakit, mah, kan begitu. Giliran ngopi mau ngerokok kuat, kan begitu. Ada aja lagunya. Orang sono RT 6, RW 3, RW 5 mah sama. Ibadah susahnya luar biasa. Kalau mancing di danau PKP, 24 jam kuat. Ada kagak? Ada mancing. Ini nggak tahu mancing ya. Tuh, ada kayak begini ya. Paham kagak nih Bu? Paham ya? Jadi gabungkan antara tiga ilmu ini. Satu syariat, dua tauhid, ketiga tasawuf. Maka benar iman kita, ngaji kita, masuk surganya gampang. Saya sih punya keyakinan udah pasti ini masuk surga semuanya. Cuma kalau nanti masuk surga, ibu bapak masuk surga, ya bete ya, kalau masuk surga, terus saya kagak ada, cari saya dong, cari. Iya, Haji Tamrin harus dicari saya. Kalau saya nggak dicari, awas aja. Tuh Pak Jiganda bilang kagak kenal lagi. Emang bener itu ustadz saya yang ngajar Laidah, tapi suka minta tunjang. Wah repot saya nih, repot kan gitu, repot ini saya kan gitu. Ya Allah ya Rabbi kan gitu. Jadi cari. Kenapa? Karena orang yang kayak saya, kayak Ustadz Miftah, kayak Ustadz Tajudin, masuk surganya belakang. Karena cuma bisa ngajarin. Suruh sodakoh kagak, tuh kotak kagak lewat sini, kagak lewat saya. Bener apa kagak? Saya kagak ngisi, padahal saya bawa duit tuh, jangan saya bawa duit tuh. Saya tadi pengen ngisi, udah biarin di situ aja. Jamaah kadang-kadang telat kan gitu ya. Puasa kadang-kadang maunya yang ringan, yang gitu itu Ustaz. Lagi-lagi jargon nih, ngajarin tapi nggak ngelakok. Dah kan gitu ya. Kemudian nanti kita akan berjibaku dengan pasal tentang rukun Islam pertama. Insyaallah pertemuan berikutnya siapkan saja bagaimana mental kita untuk menghadapi pengetahuan yang kaitannya dengan syariat, tauhid dan tasawuf. Mudah-mudahan dikasih pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika ada yang ditanyakan silakan. Ada yang mau tanya apa enggak? Kalau nggak ada yang nanya,
saya mau langsung pergi. Gitu. Soalnya nggak ada tunjang hari ini pasti kan. Kalau minggu depan, minggu kemarin ada saya makanya. Ya silakan, ada yang tanya silakan. Ada? Ya silakan Mas Hitam. Terus terang saja nih Pak Ustaz. Ya. Saya ini tidak maksud aja baru tahu sesuatu sesudah Ustaz menjelaskan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kalau seandainya sebelum-sebelumnya kita sudah laksanakan, tapi kita tidak tahu ilmunya gitu. Ada orang perilakunya Rasulullah melakukan sesuatu yang memang sudah garisannya syariat. Cuma kita nggak tahu itu namanya. Itu pahala semuanya. Dapat pahala. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang salah nih, yang keliru. Tapi emang kita awalnya nggak tahu malah gitu ya. Itu ma'fu, nggak ada hukum begitu ya. Tapi